Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk meneguhkan lagi keimanan kita sebagai seorang muslim, menambah lagi ilmu agama kita agar kemudian kita selamat dari fitnah yang ada di dunia, dan tentu selamat dari fitnah yang ada di kuburan, dan selamat dari fitnah yang ada di akhirat nanti. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Kita sampai di bab yang keempat, enggak dirasanya ngerti-ngerti kampung, yaitu tentang takut terhadap kesyirikan. Orang yang beriman itu kudune ora wedi karo memedi, ora wedi karo genderuwo pocong sing sakjane ora ono. Yang harus ditakuti harusnya adalah kesyirikan. Kita harusnya takut kalau kita melakukan kesyirikan sampai kemudian divonis oleh Allah sebagai orang musyrik, bahaya. Jadi ibarat kamu takut kalau motormu hilang, bukai kunci ganda, kunci Inggris, bukai kunci sing delik-delik kayak ning ngisor jok segala macam, mungkin dipasangin remote, alarm, mungkin kok terakhir dikai detonator, itu kan dicolong maling, pencet dut, motornya meledos sak wonge dua, ben pokoknya ambiar gitu kan. Nah, maka itu terkait dengan motor, terkait dengan harta benda aja kita bisa sedemikian takut untuk kehilangan. Maka ya, terkait keimanan kita harusnya takut kalau itu nanti terkontaminasi dengan kesyirikan. Kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Karena Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah enggak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, dan itu pun bagi yang dikehendaki. Artinya dosa besar itu bisa diampuni oleh Allah, tapi kalau dosanya adalah syirik, enggak. Makanya manusia itu setiap hari berbuat dosa di pagi hari, Allah buka ampunan di malam hari. Manusia berbuat dosa di malam hari, Allah buka ampunan di pagi hari. Setiap hari Allah bikin atau berikan ampunan pada orang yang sholat dari 2 sholat di situ Allah ampuni, pada Jumat ke Jumat Allah ampuni, Ramadan ke Ramadan Allah ampuni, pada orang-orang yang berpuasa Allah ampuni, Senin Kemis Allah ampuni, setiap hari Allah ampuni, sampai Allah berjanji memberikan ampunan sampai sebelum matahari terbit dari barat. Makanya jangan jadi orang-orang sing gene nginceng apa, nginceng matahari. Ada orang sing kon tobat engko wae matahari iki metu kok etan. Akhirnya dia wegah salat, wegah tobat. Begitu akhirnya satu ketika dia nginceng matahari metu kok barat, dia lagi ngikut sajadah, lagi wudu. Ngono wae terus lali urutane wudu mergo wis suwe ra tau wudu. Kemudian dia sholat, apakah bisa? Enggak berguna sholatnya ketika matahari sudah terbit dari barat. Apalagi kalau sudah muncul dajjal, terus tambah angel meneh gitu kan. Makanya kalian yang hari ini masih diberikan kehidupan dan masih melihat matahari dari timur, jangan sia-siakan kesempatan keimanan yang ada. Jangan sampai ternoda dengan kesyirikan. Apalagi kesyirikan itu dosa besar yang sangat besar, yang paling besar, yang Allah enggak akan berikan ampunan. Kemudian Ibrahim Khalilullah alaihi salam berkata, "Wasdubni wa banina an na'budal asnam." Sampai beliau berdoa, "Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala." Ini menjadi peringatan buat kita. Orang tua yang baik mendoakan anaknya agar tidak berbuat kesyirikan. Orang tua yang baik menjaga anaknya agar tidak berbuat kesyirikan, termasuk dirinya juga enggak berbuat kesyirikan. Berarti Ibrahim alaihissalam takut kalau dia terjerumus dalam kesyirikan. Saking takutnya sampai beliau alaihissalam minta tolong kepada Allah. Nek karo preman penjahat enggak takut, karena itu manusia ketok. Cara ngejak gelut yo tinggal dilatih. Tapi begitu ngomongkan kesyirikan, syaitan di situ tiap hari membisikkan, mengajarkan, menakut-nakuti. Lho, kowe dodolan ra payu-payu nang golek pesugihan. Lho, umurmu wis 33 nang nikah-nikah nang golek apa pengasihan. Lho dan seterusnya. Akhirnya yang tadinya sholat, poso, ning begitu ada masalah, melayu ke dukun, lari ke gunung-gunung tertentu,
tirakat wirid di depan syaitan, apa yang menjadi syaratnya dipenuhi, jatuhlah dia pada kesirikan. Delalah nandur pari, rumusnya podo kaya tanggane disajeni panen, daerah disajeni malah dipangan wereng. Akhirnya tanggane ngomong makane kayak ono sajen disajeni. Padahal dipangan wereng itu dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena memang belum disajeni, enggak ada kaitannya dengan sajen. Makanya ketika orang ini mau bersabar, mungkin sekali dua kali enggak panen, saya yakin 3 dan seterusnya dia akan panen seterusnya. Jadi bukan kemudian meragukan bahwasanya Allah itu menyertai orang-orang yang berada di atas ketauhidan. Wanifidin azani Allah wa iyyakum, saking takutnya sampai Nabi membahasakan akhwafa ma akhwafu alaikum syirkul asghar. Yang paling tak takutkan terjadi sama kamu itu bukan munculnya dajjal, tapi munculnya kesirikan yang sangat kecil, paling kecil di dalam hatimu. Fasu'ila anhu, dan para sahabat menanyakan itu, faqala ar-riya, iku riya. Jadi riya itu sampai Nabi membahasakan juga kesirikan kecil. Riya dia moto ratau sholat sekali-kali nek sholat itu kan mergo kancane. Atau nek sholat cepete ra ukur, begitu nek kancane sholate ketok khausu. Ratau nek poso, begitu nek kancane poso. Maka semua amal yang harusnya kita tujukan kepada Allah kok kita tujukan kepada manusia, itu masuk dalam level kesyirikan walaupun kecil. Dosa syirik walaupun kecil lebih besar daripada dosa besar selain syirik. Cuman dosa syirik yang besar bisa menyebabkan orangnya kekal di neraka. Nek dosa syirik yang kecil tidak menyebabkan orang nyemplung neraka kekal, tapi amalnya jadi sia-sia. 60 tahun sholat riya ning tanggane, ben dilem tanggane mergo tanggane juragane. Akhirnya meninggal umur 61 menghadap Allah Subhanahu wa taala berharap pahala sholatnya bisa dituai dipanen, ternyata hilang zong. Makanya kalian kalau kemudian kalian paham tentang ini, maka pastikan kalian itu sholat, ibadah, puasa, sedekah, berbuat baik sama orang tua dan seterusnya, maka semua semata-mata mengharap ridho Allah, mengharap surga Allah, berharap agar tidak dimasukkan neraka oleh Allah. Maka itulah setulus-tulus orang yang beriman. Kemudian Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Siapa yang waktu hidup dulu minta kepada selain Allah, jaluk ning bintang-bintang, jaluk ning gunung-gunung, jaluk ning seton-seton, jaluk ning demit-demit, dan dia enggak bertobat atas itu, dibawa mati dosanya, pasti masuk neraka. Dan konteksnya kalau udah neraka terbenang sirat di atasnya, kecemplung 4 manusia, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan orang fajir, maka 3 orang yang pertama saya sebut ini kekal di dalamnya. Makanya hati-hati, gak bisa keluar. Nah, orang-orang itu siapa? Orang beriman itu orang yang sinkron antara hati, mulut, dan perbuatannya. Yakin Islam benar diucapkan dalam bentuk syahadat, tahlil, dan seterusnya, dan kemudian diamalkan, dia sholat, dia poso lillahi ta'ala, itu orang Islam yang benar. Tapi kalau kemudian dia mengucap sebagai seorang muslim tapi hati ini anyal sama Islam, itulah orang munafik. Tapi kok kemudian dia yakin sama Islam hatinya, mulutnya juga mengucap sebagai orang Islam, tapi karena dicoba oleh Allah dia nggak sabar, dia minta kepada selain Allah, itulah orang musyrik. Makanya seorang yang beriman gak boleh mencampurkan keimanannya dengan kekufuran, gak boleh mencampurkan dengan kemunafikan dan kemusyrikan. Karena 3 ini akan menjadi masalah besar yang menyebabkan orang kecemplung neraka dan bahkan gak akan keluar selama-lamanya. Nah, orang fajir yang keempat ini melakukan dosa besar, sok-sok ya sholat, tapi kemudian sok-sok ya mendem gitu kan. Tapi kemudian dia mati dan Allah mengampuni. Kenapa? Karena dia nggak pernah berbuat syirik, nggak pernah berbuat kemaksiatan, kemunafikan, nggak pernah berbuat kekufuran. Orang tahu Natalan bareng, orang tahu Nisa bareng, orang tahu Amor ibadah dicampur aduk, nggak pernah. Dia nggak pernah berbuat kesyirikan, nggak pernah moroning dukun, dia nggak pernah pakai jimat-jimat, dia nggak pernah pakai penglaris, pengasih dan seterusnya, dia nggak pernah. Kemudian dia tidak pernah membenci kaum muslimin, dia tidak pernah menyakiti kaum muslimin, dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menghina agamanya sendiri. Maka orang-orang yang seperti ini, insya Allah walaupun dosanya banyak, Allah akan hapus semua itu. Walaupun metu songkon rokok disik dewi dan lebun surga keri dewi,
maka dia masih menjadi orang yang lebih baik daripada yang harus tinggal di neraka selama-lamanya. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Maka Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu dan menuturkan Muhammad SAW bersabda, man laki Allah la yusriku bihi syai'a dakhalal jannah. Sapa wong sing mati tidak membawa dosa kesyirikan sedikit pun, walaupun itu syirik kecil, maka dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusriku bihi syai'a dakhalan nar. Tapi sapa yang mati membawa dosa kesyirikan, maka bisa masuk neraka dan bisa kekal tergantung tingkat kesyirikannya. Wanibidina azani Allah wa iyyakum. Ini materi saya yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Enak atau cepat? Rampung. Ayo, acung kita mulai. Mana sih acung? Acung jan. Cocok dulu kancane. Oh, Mbak, silakan, Mbak. Oke. Ya. Oke, siap. Memang ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Maka kalau panjenengan memilih untuk mendhaifkan, maka enggak apa-apa. Artinya itu memang perbedaan pendapat. Contoh kayak orang tasawuf jarinya digerakkan. Itu ada yang berpendapat itu hasan, ada yang berpendapat itu dhaif. Dulu saya tak gerakkan, tapi seiring berjalannya waktu, dulu saya mengikuti bapak saya digerakkan. Seiring berjalannya waktu, saya berguru, kemudian mendapati guru saya menjelaskan kalau itu hadis dhaif, ya itu tak tinggalkan. Artinya ketika memang ada perbedaan pendapat, gak ada masalah, gak ada masalah di situ. Nah, yang penting setiap pihak bisa memahami. Nek memang ada ulama yang berpendapat ini hadisnya hasan, memang ada ulama yang berpendapat hadisnya dhaif. Artinya kalau jenengan termasuk sing meyakini itu dhaif, enggak apa-apa. Artinya jenengan mau baca Al-Baqarah atau Al Imran enggak apa-apa. Matan nggih. Ada lagi? Oh, Mas Fajar. Laki perempuan lagi ya. Batal. Batal sama tidak sah. Batal sama tidak sah. Kok angel men pertanyaanmu. Jadi ketika kita ngomongkan ibadah itu ada rukun dan syarat. Syarat itu di luar konteks ibadahnya. Ini ada yang bisa membenarkan nggak atau tak? Nggak usah pakai ini. Oh, nanti nggak masuk terus piye? Oh, karena HP saya tak ada wes. Jadi dalam ibadah itu ada rukun dan syarat. Atau itu dipateni bae. Kita ngobrol toh.